Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh warga Yakum. Kita kembali dalam Yakum Fellowship pada edisi saat ini untuk kita kembali merenungkan dan menghayati sabda Tuhan dalam setiap langkah pekerjaan kita. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Engkaulah yang memiliki juga seluruh langkah kaki kami untuk kami berada kembali untuk bekerja di tempat ini. Biarlah dalam kerinduan kami dan menghayati bahwa Engkaulah yang pemilik dalam kehidupan kami boleh terus rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kami. Biarlah sabda Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh menghidupkan iman percaya kami, boleh membuka mata hati kami untuk kami memperbaharui diri, bahkan juga meneguhkan diri kami untuk tetap hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami semua, karena kami juga sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada video yang kita lihat sebelum ini, kita melihat ada sebuah jejak rekam dari seorang tokoh yang terkenal tentunya, ada Sri Mulyani. Siapakah yang tidak mengenal beliau? Salah satu perempuan di Indonesia yang memiliki kinerja yang luar biasa dan menjadi contoh teladan sebagai Menteri Keuangan pada saat ini. Tentu ada banyak tokoh yang kita tahu, yang kita kenal, memiliki rekam jejak atau track record yang sangat baik dalam pemerintahan, mungkin yang tadi gitu. Tapi dalam segi pelayanan yang lainnya, mungkin ada banyak hal tokoh yang kita tahu. Ada Bunda Teresa, ada Mahatma Gandhi, dan lain sebagainya yang kita lihat memiliki rekam jejak dengan background masing-masing. Orang-orang tadi atau tokoh-tokoh tadi secara singkat kita melihat memiliki rekam jejak yang sudah dibangun, yang dimiliki sebagai sebuah nilai yang tercermin dalam perilaku, ataupun nilai itu menjadi pembeda di dalam kinerjanya. Nah, ketika kita melihat rekam jejak itu, kita tentu akan menghayati bahwa kalau orang sudah punya rekam jejak atau track record, akan sangat mudah untuk dipercaya. Apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, bahkan terobosan-terobosan yang dilakukan, membuat kita percaya dengan kredibilitasnya. Lalu, sebenarnya track record atau rekam jejak itu sebenarnya apa? Definisi singkatnya adalah track record ataupun rekam jejak adalah sejarah atau catatan yang mencatat kinerja dan hasil dari suatu hal dalam waktu tertentu. Mencatat kinerja, hasil dari waktu tertentu, sehingga adanya track record itu membuat orang menjadi percaya. Bagaimana dengan perefleksian kita pada saat ini? Saya ingin mengajak untuk kita semua membuka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24 yang berbunyi demikian. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya,
"Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Cerita yang kita lihat dan kita baca tadi merupakan bagian dari rekam jejak yang ditunjukkan oleh seorang tokoh, oleh seorang nabi dalam perjanjian lama yang bernama Elia. Mengapa demikian? Pada saat cerita ini, dalam pasal 17 ayat 17 sampai 24, Elia sedang berada dalam situasi yang disuruh Allah untuk pergi dari tanah Yehuda sebelumnya, dan ia tinggal di rumah perempuan janda yang diceritakan di bacaan ini. Tentu perempuan janda itu dalam keadaan yang miskin dan lapar. Namun dalam bacaan sebelumnya dinyatakan bahwa Elia memberikan peluang adanya makanan yang akan mencukupkan kehidupan mereka ketika Elia juga akan tinggal di sana, bahkan dalam kehidupan selanjutnya kalau Elia tidak berada di rumah janda itu. Namun yang menarik adalah dalam perikop ini tiba-tiba anak dari janda itu meninggal. Dan janda itu bertanya kepada Elia dalam pertanyaan yang, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?" Pertanyaan ini menunjukkan pertanyaan yang sebenarnya sedang dalam narasi atau sense mengece Elia. Atau bisa kita lihat sebagai sebuah sarkasme dalam pertanyaannya. Seolah-olah janda itu menyaksikan bahwa Elia itu adalah abdi Allah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ayat 1 sampai ayat 17 diceritakan bahwa Elia dalam perjalanan pelarian, diawali dia diberikan makanan, dicukupkan menerima makanan dari burung gagak, lalu ia mencari nafkah dari seorang janda yang kelaparan, bahkan juga memberikan peluang makanan atau peluang nafkah bagi janda itu sehingga ia bisa hidup. Namun di akhir cerita ini dinyatakan bahwa anaknya itu hilang atau mati, begitu ya. Tidak ada lagi dalam nyawa tubuhnya ketika Elia itu berada di rumah janda itu. Sehingga menarik dengan pertanyaan janda itu, "Apakah engkau abdi Allah?" Yang seolah-olah menyaksikan bahwa kedatangan Elia dilihat sebagai seorang nabi. Ya, rekam jejak yang dilihat ataupun diterima janda itu ketika Elia datang ke rumahnya seolah-olah berubah menjadi sebuah kesangsian. Ia menyaksikan apakah benar Elia itu adalah abdi Allah, sehingga kredibilitas kinerja Elia dengan rekam jejaknya seorang nabi kembali dipertanyakan. Kalau kita lihat sebenarnya proses penyembuhan yang dilakukan oleh Elia ini cukup menarik. Elia bertanya dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak itu, dan Tuhan pun mendengar. Kalau kita boleh mundur, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ceritanya ayat 1 sampai ayat 24 ada 3 skenario yang boleh kita simpulkan. Skenario yang pertama adalah di mana ketika Elia disuruh pergi dan ia nanti akan dicukupkan oleh burung gagak. Lalu skenario yang kedua juga Elia untuk masuk dan tinggal bersama seorang janda. Lalu skenario yang ketiga kita melihat dalam bacaan ini. Skenario 1 dan skenario yang kedua ini memperlihatkan bahwa Elia yang mendengarkan suara Allah. Elia yang taat kepada Allah. Namun sebaliknya di ayat 17 sampai 24 ini justru Allah lah yang mendengarkan Elia sehingga menyatakan pemulihan atau kembali memberikan nyawa kepada anak tersebut. Ini yang membedakan. Skenario 1 dan 2 memperlihatkan Elia yang mendengarkan Allah, dan yang ketiga dalam skenarionya Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elia.
Dalam hal ini kita boleh mencatat sebenarnya Allah mau mendengarkan Elia karena Allah melihat track record ketaatan dari seorang Elia. Jejak kinerja Elia lah yang membuat anak itu menjadi hidup kembali dan yang akhirnya mengubah pola pikir dari ibunya yang janda itu, yang menyaksikan bahwa Elia itu adalah abdi Allah. Sehingga kalau kita boleh katakan, boleh lihat dalam refleksi kita saat ini adalah bahwa bekerja sebagai wakil Allah ketika menyadari bahwa skenario yang dimiliki dalam kehidupan kita tuh yang mengatur adalah Allah. Elia menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Allah karena dia pada saat itu sedang dikejar-kejar. Ia hidup dalam ketaatan dan ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan, Allah menilik dan Allah mendengarkan Elia. Sehingga refleksi yang pertama yang harus kita ingat dan harus kita sadari adalah bekerja sebagai wakil Allah adalah menyadari siapa pemimpin di dalam kehidupan kita, siapa yang mengutus kita di dalam tugas perutusan ini. Kalau kita boleh melihat, hati-hati, jangan sampai karena ketidaktaatan kita, Allah juga tidak mendengarkan kita. Kita boleh belajar Elia yang taat pada suara Tuhan dan perintah Tuhan di dalam kebutuhannya ketika ia juga menyampaikan anak yang sudah tidak bernyawa itu, Allah mendengarkan suaranya. Sehingga melalui refleksi kita pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja sebagai wakil Allah adalah ketika menyadari siapa yang mengutus kita. Dan juga tentu ketika kita tahu siapa yang mengutus kita, maka sebenarnya kita sedang dituntut atau sedang diajak atau sedang diperintahkan untuk hidup dalam ketaatan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bicara soal abdi Allah, ini semakin menguatkan bekerja sebagai wakil Allah adalah ketika kita menempatkan diri, memiliki pola pikir dan memiliki hati sebagai abdi Allah. Sangat mungkin orang lain menyaksikan diri kita apakah kita memiliki kemahiran ataupun profesi yang memang sedang kita jalani. Ataupun kita memang dilihat sebagai apakah benar-benar kamu adalah pelayan Tuhan karena kamu meyakini Tuhan, seperti janda itu yang menyaksikan Elia. Maka sebenarnya pada saat ini kita pun sedang diuji. Apakah mungkin ada orang lain yang sedang menyaksikan kinerja kita? Ya, sangat mungkin. Tapi mari kita coba refleksikan kembali, apakah benar-benar kinerja yang sedang kita kerjakan saat ini adalah bagian dari kita mewujudkan dan menyadari bahwa kita diutus dan kita hidup dalam ketaatan Allah. Abdi adalah bermakna pelayan dan juga hamba, sehingga bekerja sebagai wakil Allah adalah kesediaan untuk memiliki kerendahan hati, diatur, diset, dan dipimpin oleh Allah. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sendiri memberikan kami tugas mandat perutusan di tempat di mana kami bekerja. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki di tempat ini dan saat ini adalah pemberian-Mu. Allah lah yang memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Allah juga mengutus orang-orang yang lain untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan yang nyata saat ini. Oleh karena itu Tuhan tolong dan berikan kami hikmat agar kami menyadari siapa kami, bahkan menyadari keberadaan kami, untuk kami kembali boleh merefleksikan jejak langkah kami, rekam jejak kami, bahkan juga kami menyadari sebagai abdi Allah yang diutus untuk menyatakan kabar baik. Tuhan, dalam segala ketidaksempurnaan kami, tolong kami untuk kami sadar, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami tidak menyaksikan apa yang Engkau mandatkan kepada kami semua. Inilah doa dan permohonan kami, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.